Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Luar biasa, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita masih tetap eksis dalam memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat, hal-hal yang berkembang di dalam perkembangan demokrasi di negara kita yang tercinta ini. Sekarang ini, encik-encik, tuan-tuan dan puan, memang sangat menarik ya. Kalau kita melihat demokrasi di negara kita sekarang ini cukup menarik, dan masyarakat harus tahu, jangan sampai masyarakat tidak mengikuti perkembangan sekarang ya. Apalagi sekarang dengan era musim politik sekarang ini ya, apa distilahkan dengan masa-masa yang sangat menarik kalau kita dengar, kita kaji secara mendalam. Dengan mendekatinya pemilu 2024 ini cukup menarik ya, dari mulai proses kemarin euforianya partai politik mengajukan nama-nama calon yang akan duduk di legislatif ya. Ini juga sekarang terjadi kontradiksi juga perkembangan sekarang ini, apakah nanti sistem pencalonan itu terbuka atau tertutup nanti. Ini juga sekarang sedang menarik juga ya. Kabarnya sudah dapat kebocoran ini sekarang di Mahkamah Agung ya. Ini juga cukup menarik. Oleh kerana itu ini era demokrasi. Orang bisa memberikan pendapat, mengkritisi pemerintah, tiada masalah sebetulnya. Dan begitu juga dalam hal nanti pemilihan presiden sekarang ini nampaknya cukup menarik ya. 3 calon yang kita lihat sekarang ini, ada 3 nama yang cukup populer ya. Dan itu pun dalam segi survei nampaknya bermacam-macam penilaian ya, dan ini semua ya, semuanya ini adalah rangka untuk bagaimana menghidupkan suasana demokrasi. Tapi yang penting demokrasi kita tu objektif, harus hadir dan jujur. Jangan demokrasi direkayasa untuk kepentingan tertentu. Ini kita tak mahu ya. Kita tak mahu. Oleh kerana itu rakyat harus mengikuti perkembangan ini. Nah, termasuk juga pada malam hari ini kita akan membahas ini tentang lahirnya Pancasila. Dan ini saya melihat lahir Pancasila 1 Juni ini masih ada juga ini pemikiran-pemikiran dari kalangan pakar-pakar politik kita. Apakah betul Pancasila itu lahir 1 Juni? Yaitu tahun 1945. Ini juga perlu dikaji pada saat sekarang ini. Dan oleh kerana itulah pada malam hari ini sengaja Tok Wan Channel akan memanggil dan meminta penjelasan dari pakar-pakar politik kita, terutama yang berkaitan dengan hukum tata negara dan tentang sejarah daripada Pancasila sendiri. Oleh kerana itu, Tok Wan akan mengundang tiada asing lagi bagi kita di Provinsi Riau ini, yaitu Dr. Usnul Abadi. Assalamualaikum Pak Usnul Abadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Pakai tanda ya. Pakai tanda. Ini tanda Melayu tulen nih. Betul ya. Ya. Insyaallah kita sosialisasi. Sosialisasi. Ya. Ini Pak Usnul ini orang yang cukup lama ini, dan ini mitra saya kerja orang yang cukup saya kenal selama ini. Dan beliau seorang pakar ilmu hukum tata negara di Universitas Islam Riau. Kemudian juga ini kebetulan sudah lama saya tak ketemu dengan beliau ini, Pak Dodi Haryono ya. Assalamualaikum Pak Dodi Haryono. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana? Alhamdulillah sehat. Masih eksis terus di dunia perguruan tinggi di UNRI ya? Iya, insyaAllah. Fakultas Hukum. Fakultas Hukum ya? Ya, luar biasa. Sama dengan Pak Usnu. Sama Pak Usnu ya? Senior tapi. Oh, lebih senior ya? Saya berguru banyak sama beliau. Oh gitu ya. Baik Pak Usnu dan Pak Dodi Haryono. Pada malam hari ini kita berbincang Pak Usnu ya. Kalau kita kaji ya sejarah lahirnya Pancasila ini, memang betul setelah menjelang Indonesia merdeka, itu bukan persoalan kemerdekaannya yang dipikirkan oleh para pejuang-pejuang waktu itu, terutama Bung Karno ya. Tetapi apa yang menjadi dasar negara Indonesia merdeka ini? Kalau merdeka Indonesia itu dasarnya apa? Ini yang waktu itu masalah yang perlu dikaji secara mendalam. Oleh karena itu waktu itu, kalau saya berdasarkan sejarah yang saya baca, Soekarno ini melihat perkembangan politik dan perjuangan terhadap pergerakan bangsa Indonesia ini,
di Indonesia ini banyak timbul beberapa ideologi ya. Saya melihat ada dua kekuatan bangsa kita ini yang berkembang. Satu, kekuatan kebangsaan. Kekuatan kebangsaan ini tentu diawali dengan kebangkitan Budi Utomo tanggal 20 Mei ya, 2008. Dan lahirlah waktu itu Partai PNI, Partai Indonesia Raya dan sebagainya itu kan. Itulah gerakan-gerakan kebangsaan waktu itu dianggap itu ya. Dan ini mempunyai suatu ideologi kebangsaan tadi itu. Kemudian yang kedua, ada gerakan Islam. Tidak, yaitu bangkitnya gerakan Islam itu diawali dengan Serikat Islam. Itu malah 2005 lagi. 1905, mohon maaf. 1905. Islam, mula Serikat Islam dulu. Dan itu baru Serikat Dagang Islam, dan itu menjadi Partai Serikat Islam. Kemudian selanjutnya lahirlah partai-partai lain dan kemudian pergerakan-pergerakan Islam seperti Muhammadiyah, NU dan sebagainya itu. Dan ini merupakan adalah gerakan-gerakan perserikatan daripada kelompok Islam ini untuk mengarahkan juga apa dasar negara Indonesia kalau kita merdeka nanti. Nah, oleh kerana dua kekuatan ini dalam keputusan yang diambil oleh dalam sidang Badan Persiapan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan itu, maka dua ini menyampaikan suatu pemikiran-pemikiran, terutama Soekarno dengan lahirnya yang dikatakan Pancasila itu. Tapi urutan Pancasila waktu itu tidak sama dengan urutan Pancasila sekarang. Ya, nanti mungkin Pak Usnu bisa menceritakan itu. Kemudian di samping Soekarno itu, tapi sebelum Soekarno juga Mr. Muhammad Amin sudah menyampaikan juga 5 juga dasar azas waktu itu. Tetapi Soekarno waktu itu dari 5 Pancasila yang dirumuskan waktu itu menjadi 2 tahap. Pertama, Pancasila menjadi Trisila, dan itu menjadi Ekasila. Tidak, kesimpulannya gotong royong. Itulah dasar negara yang diingin oleh Soekarno waktu itu. Nah, tapi Mr. Muhammad Amin jauh sebelum itu sudah menyampaikan juga 5 dasar juga. Jadi mana yang benar ni, apakah Soekarno berdasarkan inspirasi Mr. Muhammad Yamin atau bagaimana? Yang keduanya Pak, dari kelompok Islam ni tetap berpegang pada dasar negara Islam. Indonesia berdasarkan negara Islam, berlaku hukum Islam. Itu merupakan cita-cita perjuangan. Jadi sejauh sebelum pergerakan kemerdekaan Indonesia ini kan, dulu kan semenjak daripada Imam Bonjol, Cik Ditiro, itu mereka sudah berjuang lama. Melebihi di sekian puluh abad yang lalu kan itu kan. Tapi itu tidak lain tak bukan ada juga mengarah kepada Indonesia mereka supaya umat Islam merdeka. Sehingga ada kebebasan umat Islam lalu itu menjalankan hukum Islam. Itu kan tujuan mereka kan. Oleh itu klimaknya lah pada proklamasi kemerdekaan itu untuk merumuskan dasar negara Pancasila itu. Bagaimana pandangan Pak Usnu terhadap hal ini? Silakan Pak Usnu. Baik, terima kasih. Saya ingin beberapa hal menyampaikan catatan. Yang pertama, bahwa penggolongan kebangsaan dan Islam itu dikoreksi oleh Endang Saifuddin Ansori menjadi golongan nasionalis Islami dan nasionalis sekuler. Ya. Tapi itu istilah akademis yang disampaikan oleh Endang Saifuddin Ansori ya. Yang kedua, munculnya BPUPKI sebetulnya karena Jepang pada saat itu sekitar bulan Maret April sudah mulai terdesak dalam Perang Dunia Kedua, sehingga mau tak mau untuk menarik kembali dukungan, mengangkat lagi dukungan Indonesia, dia inginkan janji memberikan kemerdekaan itu. Oleh karena dipanggillah Soekarno-Hatta untuk membentuk BPUPKI. Tolonglah diselidiki apa saja yang perlu dalam rangka Indonesia merdeka. Ya. Itulah BPUPKI. Nah, pertanyaan pertama dari Ketua BPUPKI yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat adalah
apa dasar Indonesia mereka. Dan itu kemudian dijawab oleh Yamin, Supomo, termasuk tokoh-tokoh Islam lainnya, Ki Bagus Hadikusumo dan sebagainya. Nah, khusus untuk Yamin itu memang ada beberapa catatan yang mengkritik, karena yang mengatakan Yamin menyampaikan Pancasila itu berdasarkan buku Yamin sendiri. Nah, yaitu dia dikritik oleh kalangan lainnya, termasuk Bung Hatta. Sebetulnya Yamin tak ada mengusulkan 5 sila itu yang rumusannya kok persis betul ya. Itu kritik sejarah. Tetapi itu dipakai juga oleh Nugroho Noto Susanto sebagai dasar nantinya untuk menetapkan bahwa lahirnya Pancasila bukan 1 Juni ya. Bukan 1 Juni. Ini Nugroho Noto Susanto, ahli sejarah militer pada masa Orde Baru. Sehingga nantinya hari lahir itu Pancasila yang mana? Pancasila UUD 45 14 Agustus. Kalau Pancasila yang belum terumuskan dengan baik, ya itulah pidato Soekarno 1 Juni. Tapi pemerintahan Orde Baru tidak cukup memberikan apresiasi untuk 1 Juni. Apalagi ada saingannya yaitu 1 Oktober, Pancasila Sakti. Nah, saya ingin memberikan catatan pada pidato Soekarno. Pidato Soekarno itu memang yang dia bahas adalah filosofi Grundslag atau ya mungkin ya filosofi dari Indonesia Merdeka. Itu dia uraikan memang apa yang penting dulu, bukan urutan-urutannya. Maka yang penting dia menyadarkan lebih dulu apa itu bangsa, apa bangsa Indonesia itu, dimunculkan dari kesamaan yang mana suatu bangsa itu. Ada kesamaan agama, kesamaan suku, kesamaan nasib, kesamaan ini. Beberapa teori dia sampaikan, masuklah rumusan terakhir yaitu berdasarkan persamaan nasib. Ya, maka nanti Indonesia adalah nasib yang dijajah. Nah, itulah dia seluruh Nusantara. Yang kedua berkaitan dengan masalah internasional, berkemanusiaan. Yang ketiga berkaitan dengan persatuan Indonesia, nasionalisme. Yang keempat berkenaan dengan prinsip demokrasi ya, kerakyatan. Dan yang kelima terakhir diuraikan masalah ketuhanan. Nah, jadi saya tidak akan bisa menyimpulkan bahwa itulah urutan Pancasila versi Soekarno, sebab dia hanya menguraikan lebih dulu prinsip-prinsipnya. Yang pertama dia ungkapkan ya memang harus apa itu bangsa itu. Betul. Nah, sila perdebatan Pancasila Soekarno itu ketuhanan nomor 5. Kalau saya tidak sependapat begitu ya. Begini Pak, saya stop sebentar Pak ya. Saya minta pada Pak Usnu sekarang ini, lahir Pancasila 1 Juni itu ya, di segi hukum tata negara apakah itu bisa? So begini, setahu saya ketetapan tentang 1 Juni adalah hari lahir Pancasila itu di era Jokowi. Presiden Jokowi ya. Jauh sebelum itu tidak ada menentukan itu. Baik di zaman Soekarno sendiri, baik zaman Orde Baru Pak Soeharto maupun zaman Reformasi dan kemudian di zaman SBY belum menetapkan dan tidak ada sama sekali menetapkan 1 Juni itu. Betul. Setahu saya, waktu saya di DPR RI tahun 2009-2012 itu, memang ada wacana waktu itu menetapkan 1 Juni sebagai hari Pancasila, tapi belum ada kesepakatan. Waktu itu Ketua MPR ada Taufik Kemas. Tetapi memperingati hari lahir pidato Soekarno 1 Juni, betul pernah diadakan. Ya. Nah, sekarang kita apakah bisa nggak diterima secara hukum 1 Juni itu hari lahir Pancasila? Pancasila yang mana? Ya. Apakah Pancasila yang sekarang? Apakah Pancasila yang disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945? Baik. Saya ingin sampaikan, sebetulnya peringatan hari lahir Pancasila pada masa Soekarno pernah.
Ya, karena saya punya dokumen dari Departemen Penerangan yang mengatakan ini pidato dalam rangka peringatan Hari Pancasila. Tapi itu tak cukup massal ya. Apalagi setelah era Nasakom, Pancasila sudah tak bunyi lagi. Nah, itu ya. Sehingga Soekarno pun tak pernah menggembar-gemborkan hari lahir Pancasila. Dan itu muncul ketika Orde Baru. Nah, Orde Baru itulah tadi sudah saya sampaikan bahwasanya yang dimaksud Pancasila itu yang mana? Yang sekarang berlaku sekarang adalah Pancasila UUD 45. Iya. Itu lahirnya 18 Agustus 45. Nah, sekarang kaitannya. Jadi semasa Orde Baru pernah ada peringatan 1 Juni, tapi tak pakai SK memang oleh Soeharto. Setelah itu tidak lagi. Maka itu saya sebutkan ada Kesaktian Pancasila. Itu yang lebih populer ya. Nah, pergantian rezim ini ya, apalagi ada kekuatan baru, Jokowi, Presiden Jokowi kemudian menetapkan ya, ini latar belakang politiknya kita harus tahu ya, karena dia didukung oleh partai yang menang yaitu PDIP. Jokowi punya kekuasaan dan ditetapkan. Nah, sekarang bagaimana tafsirnya, kan gitu lagi. Kalau yang dimaksud itu adalah Pancasila yang kita pegang sekarang, dia tak lahir 1 Juni. Dia 18 Agustus. Nah, lalu mengapa 1 Juni ditetapkan? Ya, ini mau tak mau kan kembali kepada kekuatan politik yang ada, yaitu untuk memberikan penghargaan kepada Soekarno. Tapi dengan catatan, di sini saya mengambil pendapat Mahfud. Nah, 1 Juni dan sebelumnya merupakan hari dimulainya proses pengkajian, pendiskusian, diskursus tentang dasar negara. Jadi 1 Juni itu wakil dari proses di PPUPKI. Iya, betul. Betul tuh. Ya, yang ada Islamnya, ada Supomo, Yamin dan sebagainya. Jadi 1 Juni itu harus dianggap hari proses penggodokan, pendiskusian Pancasila, dasar negara. Memang betul tuh. Jadi 1 Juni itu mewakili proses di dalam BPUPKI. Kemudian proses itu belum final kan? Ada 22 Juni. Ya, Piagam Jakarta. 22 Juni Piagam Jakarta yang diterima oleh sidang BPUPKI. Jadi bukan hanya person 9. Dia diterima oleh sidang BPUPKI 14 sampai 16 Juli tahun 45. Lalu muncullah kita merdeka. Merdeka ini kan di luar skenario juga itu. Ya, karena Jepang tiba-tiba kalah ya. Dan yang tahu anak-anak muda. Soekarno belum tahu sama Hatta. Itulah di desa nanti ada sampai peristiwa Rengas Dengklok. Nah, ketika 17 Agustus mereka, 18 Agustus sidang PPKI. PPKI ini sebetulnya juga buatan Jepang. Nah, tapi kan ditambah 6 orang oleh Soekarno ya. Maka disitulah terjadi hasil Piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD 45 itu diambil over menjadi pembukaan UUD 45 tanggal 18 Agustus dengan perubahan sila pertama, rumah sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Islam bagi pemeluknya. Kemudian karena ada pertengkaran dan ya aksi ancam sikit lah, menjadi ketuhanan yang Maha Esa. 18 Agustus itulah yang nantinya merupakan dasar daripada konstitusi kita. Dasar konstitusi. Tapi sebagai hari lahirnya Pancasila tak disebut. 18 Agustus itu. Yang kemudian berjalan adalah ditetapkan sebagai hari konstitusi Indonesia. Begitu untuk awalnya. Itu ya. Jadi sebetulnya 22 Juli itu merupakan kompromi sebetulnya. Konsensus kesepakatan sebetulnya dicoret itu 7 kata tadi. 22 Juni adalah itu sebetulnya dapat mandat dari BPUPKI. Tadi 9 orang. Siapa memilih 9 orang itu dugaanku ya Soekarno juga yang memilih. Dan kemudian sebetulnya naskah itu merupakan naskah untuk proklamasi. Iya, naskah proklamasi itu. Nah,
termasuklah dasar negara ada di sana. Makanya kan mudah kami awal daripada pembukaan itu. Jadi mandat dari BPUPKI terjadi konsensus, 9 orang diterima oleh BPUPKI. Jadi memang sah, bukan 9 orang di luar kerangka persidangan. Ya, itu saya baca di Abi Kusuma maupun oleh Endang Saifuddin dan seterusnya lah. Saya kira begitu penjelasan awal saya. Baik, terima kasih sementara Pak Faustin ini menarik. Kemudian saya balik pada Pak Dodi ya. Bagaimana Pak dasar daripada ini perlu kita berikan pencerahan pada masyarakat kita kan. Jangan sampai apa yang diapakan sekarang itu diterima mentah-mentah saja kan. Perlu ada kritisi. Yang masalah bagi kita ini kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu sudah merupakan keputusan yang dikatakan oleh Pak Usman tadi itu tanggal 18. Walaupun tanggal 22 Juli itu sudah ada kesepakatan sebetulnya dengan komprominya antara kelompok Islam dengan non-Muslim waktu itu ya, bahwa kelompok Islam tetap mempertahankan adanya 7 kalimat kata tadi itu Ketua Majelis ini ya. Tapi itu dengan keikhlasan. Nah, kembali tadi apa yang katakan Alam Sah dulu pernah, bahwa Pancasila itu merupakan hadiah terbesar bagi umat Islam karena begitu korbannya umat Islam mencoret 7 kata tadi. Ya, betul. Itu kita terima. Sehingga apa yang terjadi sebetulnya ketuhanan yang Maha Esa itu oleh Pak Kiai Bagus itu tauhid. Dasarnya itu sebagai terima sebetulnya dengan mencoret tauhid seperti dasar itu. Tapi ini kan tidak pernah diungkapkan karena nanti akan menimbulkan apa lagi kan itu. Nah, saya tanya sekarang ini, saya minta pada dasar kekuatan hukum. Kalau lihat dari proses tadi itu tanggal 1 Juni, kemudian tanggal 22 Juni, kemudian tanggal 18 Agustus. Siklus daripada proses nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita itu. Bagaimana sebetulnya secara hukum kita bisa memberikan suatu patokan 1 Juni itulah sah sebagai hari lahir Pancasila? Ini perlu kita silakan. Jadi sebelum ke situ saya mungkin memberikan apresiasi dulu lah sama Tuk Wan Channel. Saya ini ngikuti juga Tuk Wan Channel ini ya. Karena langka yang begini nih di Riau ya. Dan alhamdulillah Tuk Wan masih tetap menyumbangkan pengetahuannya untuk mengabdi bagi masyarakat. Nah, saya teringat pernyataan dari mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela. Ketika ditawarkan oleh para pendukungnya untuk maju periode ketiga, tapi dengan alasan demokrasi Afrika dia menolak. Padahal konon kalau beliau maju dari 3 rakyat Afrika dia akan dapat 10 suara. Begitulah istilahnya. Itu begitulah itu ya. Tapi ada satu kata yang menarik disampaikan oleh Nelson Mandela. Dia bilang menjadi rakyat bertanggung jawab itu tidak kalah pentingnya ketimbang menjadi pemimpin. Izinkan saya menjadi rakyat yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab. Nah, ini sebetulnya channel begini ini wujud daripada karena Pak Wan bertanggung jawab pada rakyat yang bertanggung jawab. Walaupun tidak memiliki kekuasaan. Itu ya. Jadi ini rakyat yang bertanggung jawab. Jadi kita harus support ya. Kalau perlu nih subscribe-nya harus ditinggikan ini sama pemirsa semuanya ya. Nah, persoalan Pancasila ini memang menarik karena sempat heboh nih Bapak tahun lalu ya, karena muncul juga RUU tentang pembinaan ideologi Pancasila yang kemudian masing-masing punya tafsirnya sendiri-sendiri. Termasuk juga kontroversi mengenai tanggal itu. Memang tadi kalau kita kan junior ini Pak neruskan aja lagi apa yang disampaikan senior tadi gitu ya. Itu kan sudah dijelaskan secara historis ya. Itu dalam berbagai literatur kan kalau bicara Pancasila itu jangan hanya melihat hanya mungkin 1 Juninya saja atau 18 Agustusnya saja. Itu fasenya itu panjang. Ya, ada yang misalnya membagi fase Pancasila itu mulai dari pembenihan, kemudian perumusan, pengesahan. Bahkan ada juga menyampaikan sekarang ada istilah revitalisasi. Karena katanya Pancasila banyak dilupakan ini karena P4 segala macam ini alergi dulu kan. Sekarang mulai direvitalisasi. Jadi tahap revitalisasi yang terakhir ini. Nah,
kalau bicara masa pembenihan, sebetulnya Pancasila itu udah jauh ada. Itu misalnya kalau kita dengar pidato para panding padus kita, Bung Karno segala macam, itu kan sampai dari zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai nanti muncul pergerakan-pergerakan di era 1900-an, Budi Utomo dan segala macam, Jong Java, kita juga mungkin ada di Sumatera ya. Itu nilai-nilai yang sekarang jadi Pancasila itu sebetulnya sudah ada di masyarakat kita pun. Adat gitu sudah lama ada, misalnya jiwa gotong royong, musyawarah mufakat seperti itu ada. Musyawarah mufakat sudah ada. Sudah ada. Jadi itu sejarahnya panjang. Maka ketika pembentukan BPUPK, kalau Pak Ananda Bikisuma katanya nggak usah pakai I katanya, karena waktu itu Indonesia belum ada. Kemudian BPUPK itu Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu pada mulanya oleh Jepang itu cuma dibentuk untuk kemerdekaan Jawa dan Madura. Jawa Madura ya. Awalnya itu, tapi para pandai-pandai kita melebar. Pokoknya seluruh wilayah jajahan Belanda. Iya. Itu ya. Akhirnya pada Juli barulah Jepang mengakui Indonesia itu. Kata-kata Indonesia itu. Tapi dalam literatur kadang juga dipakai bergantian, karena kadang disebut BPUPKI. Nah itu pertanyaan pertama yang diutarakan Rajiman Widioningrat sebagai ketua BPUPK pada waktu itu sangat mendasar. Ini negara yang akan kita bangunkan, yang akan kita dirikan ini, kita akan bangun atas dasar apa? Itu nanti yang tadi sudah disampaikan, nanti ada Supomo, nanti ada Yamin, ya kan? Terakhir Bung Karno sebetulnya tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Husno. Jangan dipikir cuma 3 orang itu, sebetulnya banyak. Cuma yang ditulis itu cuma itu. Ya, itu ya. Kalau kita baca literatur banyak, bagus-bagus idenya. Bahkan itu setelah BPUPK itu, ya itu kan dibentuk panitia 8, panitia 9 gitu ya. Merumuskan itu ada sekitar 7 tuh konsepsi dasar negara itu. Yang kemudian digodok lagi sama panitia 9 yang tadi disebut lahir Pancasila versi yang 22 Juni. Ya. Memang Pancasila itu sendiri, istilah itu muncul, memang itu kita tidak bisa pungkiri, itu memang Bung Karno yang menyatakan. Dia menyebut istilah Pancasila. Itu pun dia katakan, saya dapat istilah ini dari teman saya yang ahli bahasa. Tapi kita nggak tahu tuh ahli bahasanya siapa. Disebut Pancasila. Memang mengatakan Pancasila itu, panca 5, sila itu terkait dengan perilaku yang baik. Tapi kalau Bung Karno mengatakan itu adalah dasar, ya, fundamental, hal-hal yang sifat hasrat ya, di mana negara Indonesia yang kekal abadi akan kita dirikan 5 dasar itu. Itu ya disebut tadi filosofis ke Kronslag bahasanya Bung Karno begitu. Kalau yang lain katanya belum masuk ke situ. Nah, cuma yang jadi kesepakatannya pada awalnya itu memang yang 22 Juni itu, yang ada 7 kata tadi, ya, dengan ketuhanan, dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya itu, kewajiban syariat bagi pemeluknya itu. Nah, itulah yang disebut oleh M. Yamin sebagai Jakarta Charter, Piagam Jakarta. Itu M. Yamin yang pertama yang mempopulerkan, tapi kemudian orang menyebut itu Piagam Jakarta, Piagam Jakarta. Nah, namun kita tahu perkembangan tadi sudah disebutkan oleh Pak Husno, ketika itu diserahkan ke PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan. Sebelum rapat dimulai, konon ceritanya ada orang datang ke Muhammad Atta, katanya dari timur gitu ya. Yang keberatan. Keberatan untuk itu akhirnya kesepakatan para pendiri bangsa kita, termasuk orang Islam pada waktu itu, menghilangkan 7 kata itu. Yang penting kita terbentuk nih negara ini, daripada nanti yang timur katanya tidak mau bergabung, kalau itu masih ada, akhirnya legolah orang Islam untuk menghapus itu. Ini panjang ya. Kemudian kita tahu ketika setelah Undang-Undang Dasar 45 itu ditetapkan pada tanggal 18, itu kan muncul lagi UUD, Konstitusi RIS, UUDS. Perdebatan ini juga nggak selesai. Deadlock, akhirnya muncul dekret presiden 5 Juli tahun 59. Di situ kan Bung Karno mengatakan ya, bahwa Undang-Undang Dasar Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 45. Tadi intinya itu ya, walaupun tidak disebutkan lagi 7 kata itu, sebetulnya kan sejarahnya begitu.
Ya kan? Harus tetap itu, harus dihormati karena sejarahnya waktu kesepakatan awal padahal itu sudah sepakat. Semua golongan lintas agama udah sepakat awalnya, tapi ya itulah tadi ya. Kalau bahasanya Prof Mahfud itu mungkin ada keberkahan yang terselubung kan ya, jadi ya, sehingga kita bisa bersatu dalam konteks ini. Jadi kalau kita bicara dari sisi kesepakatan yang konstitusional ya tadi betul 18 Agustus. Ya kan 18 Agustus. Tapi kalau bicara dari dari sisi penyebutan Pancasila ya memang 1 Juni. Ya kan? Tetapi jangan kita terperosok kemudian dengan istilah-istilah kalau hari lahir sekarang ditetapkan presiden dengan keputusan presiden ya 24 Kepres ya keputusan presiden tahun nomor 24 tahun 2016 kalau nggak salah tentang hari lahir Pancasila. Ini kan ada kesan pada waktu itu bahwa cara memahami Pancasila yang 1 Juni gitu loh. Nah, itu kan jadi problem. Ya kan? Jadi problem karena historisitasnya itu cukup panjang. Dan ingat Bung Karno sendiri itu ngomong, saya itu bukan pencipta Pancasila, cuma menggali, ya kan? Itu pun sebetulnya karena dia sebagai narasumber terakhir, karena yang lain sudah, kayaknya juga dia kan sudah dapat banyak masukan-masukan, ya. Tinggal mengkompilasi, ya, kayak saya lah kompilasi Pak Usnu kan, jadi kan enak kan? Jadi konsepnya itu udah matang ya. Dia bilang begini, saya merenung dari sekian banyak nilai-nilai, yang lain tuh kadang timbul, kadang redup. Tetapi 5 prinsip ini katanya yang selalu eksis setiap zaman katanya, di masyarakat kita. 5 itu. Jadi dia mengatakan itulah dasarnya. Walaupun kalau kita pahami yang disahkan 18 Agustus ya tentu kan tidak mesti sama itu dengan yang Bung Karno. Dengan Yamin juga tidak. Dengan Supomo juga tidak. Tapi ini kan kompilasi ya. Misalnya tadi Pak Usnu sudah katakan justru yang ketuhanan kan sila kelima. Versinya ketuhanan berkebudayaan kalau nggak salah ya. Itu versinya Bung Karno. Walaupun dalam pidato-pidatonya lain dia sebutkan walaupun dia tidak ada maksud mendudukkan itu dalam satu hierarki, tetapi tetap menjiwai kata dia begitu. Ya, tetapi itu kan sudah banyak dikritik sehingga muncul yang terakhir disepakati dia di atas. Maka Buya Hamka menegaskan memang ketuhanan Yang Maha Esa itu harus di atas. Apa disebutnya itu urat tunggal Pancasila. Ada dalam bukunya disebut begitu. Ya, jadi seluruh Pancasila itu harus diwarnai oleh sinar ketuhanan. Itu dia fungsinya itu ya Pancasila harus dijiwai dengan ketuhanan. Jadi membaca sila-sila Pancasila itu jangan sepenggal-sepenggal. Jadi harus secara utuh. Ya. Kalau kita bicara kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berdasarkan ketuhanannya. Ya. Selanjutnya begitu terus. Sebagai satu kerangka. Arahnya semuanya ke Tuhan Maha Esa. Iya. Jadi kalau bicara konstitusionalitas kesepakatan bersama tanggal 18. Tapi kalau bicara kebijakan hukum pemerintah, kan udah jadi keputusan presiden ya. Itu kan sudah kebijakan hukumnya eksekutif. Nah, itu memang sudah ditetapkan tanggal 1 Juni. Ya, dikatakan salah betul itu ya tidak ya, tetapi jangan terperosok kemudian kita pada pengkultusan Bung Karno sehingga memahami Pancasila itu hanya tanggal 1 Juni. Ya, betul. Baik, terima kasih. Ini sudah menukik Pak Asik. Itu Tuk Wan. Pak Usnu. Mungkin yang tadi disampaikan kaitan dengan Trisila dan Ekasila. Ya, ini tadi belum singgung ya. Mungkin saya perlu singgung nanti mungkin Pak Dodi menambahkan apa yang dikatakan Bung Karno ketika 1 Juni itu berkaitan dengan Trisila dan Ekasila. Jadi kalimatnya itu tadi saya sudah sampaikan 5 dasar. Kalau tuan-tuan merasa itu panjang, itu banyak, maka mari kita singkat. Ya. Jadi bukan merupakan prinsip yang harus Trisila. Mari kita singkat menjadi Trisila. Nah, itulah ketuhanan, terakhir keadilan, yang kedua ketuhanan nasionalisme. Tapi kalau itu juga terlalu masih panjang, mari kita jadikan
Ekasila, gotong gotong royong. Jadi itu semacam penawaran, ya, penawaran. Tapi ternyata pada 22 Juni tak ada digunakan. Pada 18 Agustus juga tak ada digunakan. Ya. Oleh karena itu, Pancasila ini kan sebagai suatu kesatuan. Tidak bisa ini banyak tak banyak, itu tak. Dia satu kesatuan itu, 5 sila itu. Tidak bisa dijadikan Trisila, tidak bisa jadi tiga sila. Tak bisa dipisah-pisahkan. Tidak bisa. Jadi ini yang menjadi prinsip. Nanti kaitan dengan RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila itu yang sengaja HIP, ya? ingin menafsirkan pidato Bung Karno. Iya. Yang kedua tentang syariat Islam. Coba baca pidato Bung Karno 1 Juni itu ketika bicara tentang demokrasi. Jadi yang demokrasi itu antara lain kesepakatan yang ada dalam parlemen. Kalau di parlemen itu umat Islam, partai Islam ingin warna hukumnya hukum Islam, ya silakanlah di parlemen dikuasai. Demikian juga yang Kristen, yang sekuler, yang segala macam, berjuanglah di parlemen. Artinya apa? Berdasarkan Pancasila, silahkan juga masing-masing golongan memperjuangkan aspirasinya dan termasuk memperjuangkan aspirasi dalam bidang hukum kepada semua. Dia contohkan umat Islam memang 90% kalau menguasai ya warnanya lain, begitu kira-kira. Oleh karena itu nanti kaitannya begini, apa tafsir 18 Agustus tentang pencoretan itu? Sebab saya baca dalam buku Adian Husaini ya, itu sudah ada yang menafsirkan bahwasanya itu bukti bahwa bangsa Indonesia menolak berlakunya syariat Islam dengan penggantian rumusan sila pertama. Apakah betul begitu? Maka dijawab oleh Adian Husaini dan saya pahami itu tidak. Memang 7 kata yang dicoret itu dianggap oleh banyak kalangan atau sebagian kalangan itu non-muslim janganlah diletakkan di sila pertama, tapi itu tetap silahkan diperjuangkan di level perundang-undangan dengan tetap berdasarkan Pancasila. Artinya dalam negeri Pancasila tetap dibuka kemungkinan bagi masyarakat muslim untuk memperjuangkan, dan nantinya itu yang menjadi kenyataan ketika banyak undang-undang yang secara eksplisit merupakan aspirasi Islam. Tapi jangan lupa, syariat Islam pun ada yang implisit, artinya yang mempunyai nilai universal yang sudah dilaksanakan. Contohnya, undang-undang KUHP melarang kita membunuh, melarang kita mencuri, melarang kita memfitnah dan sebagainya. Itu kan Islami betul, ya. Untuk nilai universal sama, tak boleh membunuh. Bahkan dalam undang-undang yang ada sekarang ini, misalnya undang-undang lingkungan hidup, memelihara lingkungan hidup, memelihara kebersihan dan sebagainya, itu Islami betul. Itu syariat Islam juga, dilihat dari perspektif Islam. Oleh karena itu, ini perlu dimaklumi, pelaksanaan Islam itu ada yang implisit, sudah banyak kita jalankan. Nah, tinggal apakah penegakannya itu sesuai atau tak, itu lain lagi. Nah, tapi ada juga yang eksplisit, misalnya undang-undang zakat. Undang-undang zakat, misalnya yang awalnya ada keinginan agar zakat itu diambil oleh negara kepada seluruh orang Islam yang sudah sampai nisabnya, kan begitu. Tapi kan ditolak itu, tidak bisa diterima. Akhirnya menjadi undang-undang zakat itu berisi bagaimana memanage zakat. Itulah namanya munculnya lembaga manage zakat. Dan setiap pemungut pajak, pemungut zakat harus akuntabel karena dia memungut dana publik, begitu. Nah, itu yang saya maksud dengan kaitan antara syariat Islam, pidato Soekarno tentang syariat Islam maupun 18 Agustus. Ya betul. Jadi kalau kita lihat, kalau kita kembali kepada nilai-nilai Pancasila itu sekarang,
Memang benar bahwa nilai-nilai Islam itu sudah secara tak langsung sudah terlaksana ya, tetapi belum secara keseluruhan. Itu boleh kita anggap itu. Cuma masalah sekarang ini kalau dikaji secara mendalam, nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan sudah jelas itu, Ketuhanan Maha Esa, kerakyatan nih pimpin kan itu nilai Islam semua kali. Ya. Keadilan sosial itu nilai Islam semua. Tapi dalam wujud, nah ini persoalan sekarang ya, dalam wujud kenyataan itu kan antara perilaku dengan normatif yang itu tidak sejalan. Betul. Itu yang menjadi masalah yang kita lihat. Iya. Perkembangan itu. Iya, iya. Nah itu Pak. Jadi oleh karena itu kembali tadi saya katakan tadi itu, kita ini Pancasila yang kita inginkan ini kalau kembali kepada nama Soekarno tadi itu jadi satu, yaitu gotong royong. Kalau sudah gotong royong, nilai-nilai itu sudah tidak akan terwujud lagi. Apa yang dicantumkan sekarang ini, Ya. ya, itu yang menjadi pertanyaan masyarakat kita itu Pak Usnu. Oke. Silakan Pak Dodi mungkin. Pak. Masalah gotong royong ya? Iya, gotong royong itu. Kalau itu yang jadikan tujuan bahwa 1 Juni itu merupakan hari lahir Pancasila yang diperas oleh Soekarno menjadi Ekasila itu, kan itu akan terjadi. Itu Karena berbahaya. hukum, itu berbahaya. Ya betul. Jadi karena itu sudah jadi konsensus ya. Ya. Konsensus nasional kita kan 5. Maka rasanya karena itu sudah konsensus, tidak lagi perlu kita mendebat apakah bisa diperas jadi 3 atau 1, karena itu dengan sendirinya sudah ditolak itu ya, karena ini konsensus ya. Kalau itu konsensus, kalau bicara kontrak sosial nih, munculnya suatu negara, maka kontrak sosial bahwa dasar Pancasila kita itu ada 5 itu mestinya tidak boleh lagi diubah, karena ini kan kesepakatan. Ya, kesepakatan ketika kita mendirikan negara. Manakala kita rubah titik komanya dari 5 jadi 3 jadi 1, itu rentan apa? Rentan perpecahan. Ya, karena itu kan wan prestasi Pak ya, kalau wan prestasi kan misalnya kalau ada yang merasa keberatan dengan perubahan kontrak itu kan dia berhak untuk menentukan sikap apakah masih tetap bergabung dengan NKRI apa tidak. Nah, itu yang perlu juga dipikirkan ketika kita bicara tentang Pancasila, karena itu memang merupakan kontrak dasar, kontrak konstitusional ketika kita mendirikan negara Indonesia. Jadi kalau bagi saya ya Pancasila itu mestinya tetap kita harus jaga kalau kita mau menjaga keutuhan daripada negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks kepentingan beragama, Pancasila itu sebetulnya sudah menggabungkan dari seluruh unsur nilai-nilai yang baik dalam berbagai ideologi di dunia. Walaupun dalam pembahasan Pancasila itu kan tokoh-tokoh kita tidak menyebut istilah ideologi. Itu kalau dibaca di dalam risalah, saya cek itu kan kata-kata ideologi kok nggak ada gitu ya. Tapi kan kalau kita tulis secara historis itu tentu ada juga argumentasinya, karena kita tahu konsepsi ideologi itu pada masa waktu itu memang konotasinya di Barat itu jelek, negatif. Sejak Karl Marx mengatakan ideologi itu alat hegemoni begitu ya. Jadi orang alergi menggunakan istilah ideologi itu karena sudah konotasinya negatif betul. Alat untuk menindas hegemoni penguasa burjuis atas proletar seperti itu ya. Jadi yang digunakan istilah filosofis ke Groundslam, kadang menggunakan istilah Westernchong, world views, pandangan dunia dan segala macam itu. Ya. Jadi itulah yang bisa mempersatukan kita. Maka mengapa kemudian nilai Pancasila ini harus tetap kita pertahankan. Banyak sekarang yang sudah menjelaskan bagaimana Pancasila itu kaitannya dengan Islam misalnya begitu ya. Karena jelas ketuhanan yang Maha Esa itu sekaligus menegaskan kita beda dengan Barat. Karena kita tahu kalau di Barat kan paham sekularisme memisahkan antara negara dan agama. Tapi kan oleh para pandai kita bukan negara agama kan gitu ya. Tapi bukan pula negara yang memisahkan agama dan negara. Begitu. Tapi kita di tengahnya. Jadi agama tetap harus mewarnai aktivitas penyelenggaraan negara. Kan gitu ya. Walaupun tidak menuju pada agama tertentu. Karena kita kan terdiri dari berbagai. Nah, itu sangat indah sekali. Beda dengan konsep Barat ini.
Ini ya. Nah, bahkan kalau dikaitkan dengan teori, banyak yang sudah mengkaji itu tentang teori maqasid asy-syariah Imam Asy-Syatibi. Tujuan syariat dia. Itu bisa dikaitkan tuh. Misalnya ketuhanan Yang Maha Esa itu hifzuddin, menjaga agama. Kemanusiaan yang adil, hifzun nafsi. Ya kan? Mempertahankan dirinya. Itu hifzul mal, hifzul nasabi, hifzul aqi. Itu bisa dikaitkan di situ semua. Ya, jadi artinya tidak bertentangan sebetulnya dengan syariat Islam. Selaras dia dengan syariat Islam, dengan catatan tadi ya, kita harus memahaminya itu ya, dalam satu kesatuan. Ya, jadi jangan bicara HAM, tapi tanpa kita kaitkan dengan agama. Makanya konsepsi HAM kita tidak harus ikut seperti Barat. Kalau Barat kan bebas sekali Pak. Kita nggak bisa, karena ada konsepsi ketuhanan Yang Maha Esa, situ nilai-nilai agama harus tetap menjadi basis. Agama seluruhan ya. Termasuk Islam di situ. Nah, untuk Pancasila itu sendiri ya, tentu tidak anti dengan Islam. Ya, dan itu selaras dengan Islam. Bahkan keberadaan Islam itu kan kita tahu. Kalau bicara hukum nasional Pak, pembentukan hukum nasional, sumber hukumnya kan 3 tuh Pak. Pertama hukum Barat. Hukum Barat ini kita kan banyak kuat dipengaruhi oleh civil law Pak. Civil law, tradisi civil law. Tapi sebetulnya kalau kita lihat corak Anglo, pengaruh-pengaruh lain juga cukup berpengaruh. Kita tahu civil law atau Anglo-Saxon. Kalau bicara tradisi ya, itu kuat dipengaruhi agama Kristen. Itu harus diingat ya. Tapi itu salah satu sumber hukum nasional. Selain itu apa? Kita ada sumber hukum Islam. Hukum Islam diakui. Maka tadi Pak Husnu ciptakan dalam berbagai macam perundangan diakui. Undang-undang zakat, undang-undang haji, bahkan di Aceh. Seperti di kompilasi hukum Islam kan ada. Kompilasi hukum Islam juga ada. Bahkan kita ada peradilan agama khusus Islam. Nah, jadi tak ada masalah. Termasuk juga hukum adat itu sebetulnya, mohon maaf, ada juga unsur-unsur mungkin kayak Hindunya, Budanya sebetulnya. Walaupun dalam konteks Melayu kan sudah identik Islam ya. Tapi secara umum kan ada unsur-unsurnya itu. Sehingga begitu indahnya Pancasila ternyata mau menerima berbagai macam nilai-nilai yang baik dari semua agama. Nah itu ya. Jadi oleh karena itu Pancasila ini sebetulnya sudah dianggap final sebenarnya ya. Betulnya begitu. Kalau kita kaji secara mendalam, tapi yang dipertanyakan sekarang ini 1 Juni kan ini soalnya. Gini Pak Husnu ya. Kita kembali kepada kekuasaan pemerintahan negara kita Pak ya. Dulu di zaman Orde Baru Soekarno kan dengan bersemangat kan menyatukan bangsa kita ini kan ya, dengan nasionalismenya dan agama, malah komunis. Ini kan sangat berbahaya. Jadi ini yang kita khawatirkan ke depan ini. Kalau Pancasila ini yang dirumuskan itu yang tidak mempunyai suatu dasar yang kuat, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan belakang hari. Kekuatan komunis ini memang bangkit kembali setelah tragedi 48 ya, pembunuhan PKI Musso, kemudian tidak dibubarkan ya karena kita menghadapi Belanda segala tahun 49, lalu dibangun kembali komunis dan ikut pemilu tahun 55 dan setelah itu berhasil mendekati Soekarno ya. Maka nantinya pada peristiwa Perpres nomor 7 tahun 59 tentang penyederhanaan partai, itu ada ketentuan bahwa ideologi atau asas partai tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45. Lalu Soekarno membentuk tim seleksi. Yang Islam diberikan kepada si A, si B. Nah, untuk yang komunis diberikan kepada Nasution. Dan Nasution sudah berkeyakinan bahwasanya komunis tidak akan lolos. Karena apa? Karena jelas-jelas anggaran dasarnya menyebutkan akan menciptakan masyarakat sosialis, komunis dan sebagainya. Dan ada perdebatan. Lihat pada buku seri ke-4 dari buku Nasution dari 8 seri.
Kisah Perjuangan kalau tidak salah namanya. Itu akhirnya PKI, apa makna ketuhanan yang Maha Esa? PKI hanya menyebut bahwasanya itu adalah kenyataan bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. PKI berkeyakinan bahwasanya Pancasila itu merupakan kenyataan dari bangsa Indonesia, bukan menjadikan Pancasila atau ketuhanan yang Maha Esa itu menjadi prinsip dari Partai Komunis Indonesia. Di sinilah sebetulnya Nasution sudah merekomendasikan untuk mencoret PKI untuk lolos. Tetapi hasil Nasution itu diambil alih oleh Soekarno. Dan kemudian rekomendasi itu menunjukkan PKI disahkan. Asal dengan syarat dia memperjuangkan ideologinya dengan cara-cara damai, bukan cara berontak. Walaupun itu tahun 65 lain lagi ceritanya ya. Jadi demikian. Nah, Pancasila ini pada masa Soeharto sampai pada maksimumnya, yaitu semuanya harus asas Pancasila. Cuma yang menafsirkan Pancasila itu hanya dia yang boleh, yang lain tak boleh. Nanti pada era reformasi, satu-satunya asas itu dianggap rezim otoriter. Maka rumusannya menjadi tidak boleh bertentangan dengan Pancasila UUD 45. Di samping ajaran komunisme sudah dilarang ya. Nah, mengapa demikian terjadi? Ya karena tidak ingin ada rezim yang memonopoli penafsiran Pancasila pada masa Soeharto. Nah sekarang kita reformasi. Oleh karena itu, ini saya ingat disertasinya Bung Dodi ini, bagaimana menjaga Pancasila supaya dia tetap mulia. Maka dia perlu dikawal, tapi hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan. Undang-undang hanya bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila bertentangan dengan konstitusi. Apa isi konstitusi? Antara lain Pancasila. Nah, disinilah mungkin Bung Dodi bisa bicara sedikit tentang itu, yang bagaimana MK mengawal supaya konstitusi itu dihargai, sekaligus mengawal Pancasila. Karena dalam konstitusi ada Pancasila, supaya undang-undang ini tidak merecoki konstitusi. Silakan Pak Dodi. Iya itu betulan disertasi saya waktu itu. Saya lama merenungkan itu karena begini, saya baca di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu tegas bahwa pengadilan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Itu pernah hakim-hakim perhatikan enggak itu? Itu saya bertanya itu ya. Tentang bagaimana sih hakim Mahkamah Konstitusi khususnya yang saya kaji itu mereka memaknai Pancasila? Apakah betul-betul mereka mempertimbangkan itu ketika menguji satu undang-undang atau tidak? Kalau iya, Pancasila versi siapa kan gitu ya? Itu kan itu yang dikaji waktu itu Pak ya. Ternyata memang ketika saya wawancara ya ada 5 hakim MK yang saya wawancara, memang ya ada samanya, ada bedanya tentang makna Pancasila itu. Nah ini yang menurut saya betapa kajian tentang Pancasila, termasuk kita bicara hukum Pancasila itu Pak, yang mulai dirupakan karena hukum Pancasila sekarang kan hukumnya yang barat-barat ini yang jadi idola Pak ya. Idola sekarang. Kalau teori hukum Pancasila itu teori mana kan gitu ya. Nah, kalau Hans Kelsen, pure theory of law, wah ya ngerti orang kan. Montesquieu teori politika, ya kan, dan kita adopsi dalam sistem pemerintahan kita. Tapi kenapa kita tidak pernah membicarakan negara hukum Pancasila gitu ya? Yang itu disusun secara secara apa ya? Teoritis ilmiah saintifik gitu ya. Memang udah banyak lah yang nulis. Tapi kan kita belum ada kesepakatan tentang bagaimana memaknai Pancasila dalam konteks misalnya penafsiran konstitusi atau penafsiran hukum. Nah itu yang ini saya memang masih belum sampai ke detail betul tentang itu karena saya tidak mau klaim bahwa tafsir ala saya itu ada yang benar cara Pancasila. Tetapi setelah dipelajari memang itu juga hikmahnya Pancasila itu. Bung Karno mengatakan Pancasila itu ada aspek statis, ada aspek dinamis. Lesson dinamis, meja statis bahasanya begitu. Jadi ada Pancasila yang harus kita statiskan, matikan gitu, nggak usah dirubah gitu loh.
Tetapi ada yang sebetulnya dinamis. Di mana yang tidak bisa dirubah? Ya sila itu, Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang udah itu status itu, nggak usah ditambah-tambah. Kan itu udah kesepakatan. Itu fundamental. Fundamental. Ya. Tapi untungnya kan abstrak sekali, Pak. Iya. Ya. Nah, artinya apa? Artinya kan fleksibel. Kita menyesuaikan nilai-nilai itu dengan konteks masyarakat kita saat ini. Dan perkembangan zaman ya. Ya, artinya pemaknaan Pancasila itu nggak bisa ada apa ya, hegemoni tafsir tunggal seperti dulu itu harus kita tolak, ya kan? Seperti yang tadi Pak Usnu bilang, Bung Karno juga udah ngomong, hei orang Islam, kalau you mau nilai-nilai Islam ini masuk ke dalam peraturan perundang-undangan kita, berjuang sekeras-kerasnya. Yang Kristen juga gitu, berjuanglah sekeras-keras. Demokrasi, ya kan begitu Pak ya. Jadi Pancasila memungkinkan itu, ya. Kalau saya bicara dalam konteks hukum tentu, ya kan, kebijakan hukum yang legitimit. Tapi saya potong Pak. Ya. Sebetulnya konteks pidato Soekarno waktu itu kan terjadinya suatu pergulatan waktu itu. Betul. Ya, dalam tanggal 18 Agustus itu kan, antara kelompok sekuler ini yang tidak senang dengan kalimat itu dengan kelompok itu ya. Oke, Soekarno itu mendamaikan. Coba mendamaikan. Ya. Oke, terimain saya dulu. Ya. Nanti kelompok Islam mau menegakkan hukum Islam, silakan. Silakan berjuang. Kita akan segera melakukan hukum. Iya, bentuk undang-undang ya. Ya. Itu konteksnya itu. Betul. Jadi jangan khawatir bahwa Pancasila ini akan memberangus semua agama. Sebetulnya itu yang ingin ditekankan itu. Maka kalau dalam konteks hukum Pak, karena Pancasila ini dia umum, maka penjabarannya itulah kita harus atur dalam peraturan perundang-undangan. Kenapa peraturan perundang-undangan? Karena kalau kita tafsir masing-masing susah. Ketentuan Pancasila yang otoritatif itu adalah peraturan perundang-undangan. Maka saya selalu katakan, karena orang bertanya, Pancasila itu yang mana sih? Ya, yang peraturan perundang-undangan itu suka tak suka itulah Pancasila yang kita sepakati secara hukum. Ya. Ada di dalam pembukaan, memang istilah Pancasila tidak ada di Undang-Undang Dasar 45. Di pembukaan cuma sebut sila itu. Tapi kita tahu itu Pancasila. Ya. Kemudian dia jabarkan lagi dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar, ya itu Pancasila. Persoalan ada kritik, mungkin ada yang mengatakan, oh kita sudah berkhianat nih karena sudah mengademen sekian persen gitu ya. Nah, karena Pancasila mengendaki dialog, pertarungan dialog, ya di dialog sana saja. Kalau memang tidak cocok, ya kita amandemen. Tapi kalau sudah dilakukan amandemen secara formal, secara konstitusional, apa yang disepakati ya kita nggak bisa katakan itu tidak Pancasila. Itulah dia. Karena konsensus Pak, bicara Pancasila itu ya. Ya itu yang aspek dinamis kalau saya bilang gitu ya. Peraturan perundang-undangan. Begitu juga nanti. Dia turunkan lagi dalam undang-undang sampai ke bawah itu. Jadi kalau bicara Pancasila dalam konteks peraturan hukum itulah dia. Jadi tak usah tanya-tanya lagi apa itu Pancasila kan gitu ya. Maka dalam konteks itu memang nggak hati-hati juga kita ketika membuat HIP itu, undang-undang haluan ideologi Pancasila. Jangan sampai nanti mengarah ke tafsir detail yang nanti mengarah ke tafsir tunggal seperti yang kita takuti. Hari ini kan belum final. Ya, belum ada pembicaraan lagi. Memang disepakati sebagai RUU inisiatif nampaknya ya. Tapi habis itu akan ada demonstrasi besar-besaran tadi ya ditarik lagi ya gitu. Oke Pak Usnu, Pak Rudi ya. Mungkin terakhir Pak Usnu ya, melihat fenomena yang terjadi dalam hal kita membicarakan soal Pancasila ini, bagaimana nilai-nilai itu bisa terwujud Pak. Kira-kira apa harapan Pak Usnu ke depan supaya betul-betul Pancasila yang kita inginkan ini sebagaimana yang sudah disepakatan dalam dalam tanggal 18 Agustus itu. Ini yang perlu diwujudkan saya ke depan ini. Ya, kalau itu implementasinya dalam peraturan perundang-undangan, maka itu yang harus ditegakkan dan disempurnakan pelaksanaannya. Tapi ingat bahwasanya peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran Pancasila itu norma. Ada yang lebih tinggi lagi. Nah, apa itu? Entah etika kah? Moral dan sebagainya. Maka disebut tadi oleh Pak Dodi ada hukum, kepastian hukum. Tapi di atas itu ada lagi keadilan.
Itu keadilan ini seringkali tidak bisa semata-mata dilihat norma hukumnya. Harus ada lagi keadilan. Nah, itulah yang saya mengharapkan agar keadilan itu menjadi ide dari semua di samping norma juga gagasan dan ide. Saya kira itu. Itu ya. Ya. Mungkin terakhir Pak Dodi apa? Ya. Saya rasa pembahasan tentang Pancasila, kemudian pengembangannya dalam berbagai bidang ilmu itu memang penting. Harus digalakkan. Kita sangat bersyukur diundang untuk bahas Pancasila. Makanya saya datang walaupun baru pulang gitu ya. Dari Jakarta saya datang ke sini. Karena menurut saya ini penting. Dan saya sendiri sampai saat ini juga sedang mengembang teori hukum Pancasila itu. Ya, karena bagaimanapun itu sudah kesepakatan kita, dan yang paling penting sekali adalah bagaimana Pancasila itu bukan sekedar konsep yang ideal, tetapi bagaimana dia diimplementasikan dalam praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dulu ada P4 tuh Pak ya, tapi sekarang karena takut dengan P4, tapi sebetulnya arahnya sekarang tinggal 4 pilar lagi sekarang. 4 pilar. Reformulasi balik. Iya. Ya moga negeri kita tambah baik dengan betul-betul menjalankan Pancasila. Ya, sekali Pancasila tetap Pancasila. Baik, cincin tuan-tuan dan perempuan, cukup menarik ya pembahasan kita pada malam hari ini menyangkut masalah tentang lahirnya Pancasila. Kita terserah pakai 1 Juni atau 18 Agustus, bagaimana belum dapat kesimpulan yang pasti. Mudah-mudahan untuk yang akan datang oleh pemimpin negara kita ini dapat memfinalkan Hari Pancasila yang sebenarnya sebagai hari konstitusi negara kita. Oleh karena sekali lagi jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.